menjadi teladan dalam tingkah laku. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya Victorious Kids terus mengingat ayat ini, bahkan selalu suka menyanyikannya, sehingga benar-benar hidup di dalam hati Victorious Kids. Amin. Minggu yang lalu Victorious Kids sudah belajar untuk menjadi teladan di dalam perkataan. Maka hari ini mari Victorious Kids belajar untuk menjadi teladan dalam tingkah laku. Ini berarti Victorious Kids menjadi teladan dalam perbuatan Victorious Kids setiap hari. Perbuatan yang Victorious Kids lakukan setiap hari kiranya menunjukkan bahwa Victorious Kids adalah anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dan Amsal 16 ayat 6 juga berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka Victorious Kids mempunyai hati yang tidak suka akan kejahatan atau perbuatan yang salah yang melanggar firman Tuhan. Victorious Kids tidak lagi suka mengikuti contoh yang jahat dari sekeliling Victorious Kids. Bahkan Victorious Kids tidak ingin tahu mengenai kejahatan, apalagi sampai mencoba melakukan kejahatan. Justru Victorious Kids akan selalu menjauhi kejahatan. Contohnya, Victorious Kids tidak ingin tahu, apalagi sampai ingin mencoba memakai narkoba. Atau Victorious Kids tidak mau ikut serta untuk mencuri. Ataupun Victorious Kids tidak mau ikut mencoba tawuran bersama teman-teman, karena semua perbuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Victorious Kids mengerti bahwa perbuatan jahat seperti itu hanya akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi walaupun banyak orang yang berbuat jahat, Victorious Kids tidak perlu mengikuti mereka, melainkan Victorious Kids harus melakukan hal yang sebaliknya, yakni perbuatan yang baik dan yang kudus, supaya suatu hari mereka dapat terjamah hatinya, bahkan mau bertobat setelah melihat tingkah laku atau perbuatan Victorious Kids yang selalu menjadi berkat. Hal ini bukan berarti Victorious Kids harus menjadi orang yang sempurna dan tidak pernah lagi berbuat dosa, karena jelaslah hal itu tidak mungkin. Kita semua adalah manusia yang masih dapat berbuat dosa. Namun biarlah hati Victorious Kids tidak lagi menyukai dosa, yang berarti tidak lagi suka berbuat dosa dengan sengaja dan juga senang berbuat kejahatan. Sebaliknya, sikap hati Victorious Kids adalah
Jika sudah berbuat dosa, Victorious Kids mau bertobat, mau berubah, mau belajar, dan mau bertumbuh terus. Victorious Kids mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu mengampuni Victorious Kids, dan Roh Kudus selalu mau mengajari Victorious Kids serta memampukan Victorious Kids untuk bertumbuh dan berubah dari perbuatan Victorious Kids yang masih belum seturut dengan firman Tuhan. Nah, bila Victorious Kids sudah memiliki hati yang menjauhi kejahatan, maka Victorious Kids tidak akan mudah terseret kepada pergaulan yang buruk dan ikut melakukan kejahatan dengan teman-teman Victorious Kids. Misalnya, jika teman-teman Victorious Kids terbiasa berbohong dan hal itu adalah perbuatan yang salah, maka Victorious Kids janganlah mengikuti tingkah laku seperti itu. Sebaliknya, Victorious Kids harus berusaha selalu berkata jujur. Ataupun jika teman-teman terbiasa bermalas-malasan, apalagi di saat pandemi sekarang ini, di mana banyak proses belajar dilakukan di rumah dan bukan di sekolah, dengan selalu ada guru yang mengawasi, biarlah Victorious Kids tetap menjadi anak yang rajin belajar di rumah. Itu adalah perbuatan yang baik yang dapat menjadi teladan. Janganlah ada Victorious Kids yang masih suka malas belajar. Kebiasaan malas atau menunda-nunda suatu pekerjaan adalah perbuatan yang tidak baik. Kebiasaan malas akan membawa Victorious Kids kepada kegagalan dan kemiskinan. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dan Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Janganlah malas belajar, malas buat PR, atau malas mandi, malas mengerjakan pekerjaan di rumah yang menjadi tanggung jawab Victorious Kids, seperti misalnya membersihkan tempat tidur sendiri, menyapu, atau mencuci piring. Terlebih-lebih, jangan pula malas berdoa dan membaca firman setiap hari. Biarlah Victorious Kids menjadi anak yang rajin. Itulah perbuatan yang baik. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 9 mengatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Tentunya tidak ada Victorious Kids yang mau berteman, apalagi bersaudara dengan si perusak, yakni setan dan iblis. Itu sebabnya bila Victorious Kids sudah mulai ingin bermalas-malasan, mohon Roh Kudus menolong Victorious Kids, dan dengan kuasanya di dalam Victorious Kids, maka Victorious Kids pasti dapat melawan kemalasan tersebut. Marilah Victorious Kids terus belajar dan bertumbuh untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan atau tingkah laku Victorious Kids. Bukan supaya dilihat orang lain bahwa Victorious Kids anak yang hebat. Itu justru hanya akan membuat Victorious Kids menjadi sombong atau berpura-pura baik agar dipuji orang. Tetapi memang sungguh-sungguh dari dalam hati Victorious Kids menikmati berbuat baik, suka berbuat baik, dan sudah membenci kejahatan. Satu hal lagi yang sangat perlu ialah Victorious Kids dapat menjadi berkat
dengan senantiasa patuh kepada orang tua, patuh kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa Victorious Kids adalah seorang anak yang masih perlu banyak belajar dan perlu banyak diajari. Ketika Victorious Kids diajari, marilah menjadi anak yang patuh. Tingkah laku yang selalu melawan atau tidak mau patuh bukanlah suatu tingkah laku yang baik. Kerap kali bila kita tidak patuh, kelak ketidakpatuhan itu akan mengakibatkan masalah yang seharusnya tidak perlu kita alami. Misalnya, orang tua mengatakan agar Victorious Kids jangan jajan sembarangan, tetapi Victorious Kids tidak patuh dan tetap suka jajan sembarangan, dan akhirnya Victorious Kids terkena diare. Sebenarnya Victorious Kids tidak perlu sakit diare bila patuh kepada orang tua. Jadi jika selama ini Victorious Kids masih suka melawan, marilah Victorious Kids mau berubah dan bertumbuh menjadi anak yang mau mendengar nasihat dan mau patuh kepada nasihat tersebut. Bila Victorious Kids membiasakan diri untuk selalu patuh, suatu hari kelak Victorious Kids akan menuai semua taburan kepatuhan tersebut, dan hidup Victorious Kids selalu menjadi teladan bagi orang lain. Mari ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-Mu yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Melalui tingkah laku saya, saya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Di dalam hati saya sebagai Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah semua dosa saya selama ini. Basuhlah saya dengan darah Yesus. Saya bertobat dari ketidakpatuhan saya. Dari sifat yang suka melawan. Juga dari kemalasan dan kejahatan lainnya. Tolonglah saya untuk berubah dan bertumbuh setiap hari. Saya mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Saya mau menjadi anak yang rajin. Dan anak yang patuh. Saya mau patuh kepada firman-Mu. Dan patuh kepada orang tua
saya. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk menjadi teladan dalam tingkah laku saya. Sehingga saya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Victorious Kids, ingatlah selalu bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita menjadi anak yang baik, sehingga kita dapat menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Marilah patuh kepada suara Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus memberi kesan atau semacam perasaan dalam hati Victorious Kids untuk berbuat sesuatu, segeralah patuhi suara Roh Kudus tersebut. Misalnya suatu hari Victorious Kids merasa ada dorongan di dalam hati untuk menolong ibu mengangkat tas belanjaannya yang berat, maka segeralah patuh pada pimpinan Roh Kudus tersebut. Itu adalah tingkah laku yang baik yang menjadi teladan. Kiranya semakin bertambah umur Victorious Kids, maka semakin terbiasa Victorious Kids mematuhi suara Roh Kudus di dalam hati Victorious Kids, dan semakin besar pengaruh keteladanan dalam tingkah laku yang Victorious